Kali ini kita coba lihat BBCA ya. Atau mungkin sebelum kita lihat BBCA, kita lihat dulu kondisi market pada umumnya. IHSG ya. Di video saya yang kemarin kan merah menyala ini agak mengerikan, yang lebih banyak disebabkan oleh ARB beruntun yang terjadi sama Goto yang sangat berdampak besar terhadap IHSG atau market pada umumnya. Hari ini memang ada pembalikan arah dengan ditunjuki oleh candle warna hijau, artinya hari ini mengalami kenaikan, tapi ini belum bisa dikatakan bahwa ke depan kita akan naik. Jadi kita nggak bisa yakin seperti ini. Kenapa? Karena kita lihat teman-teman, ini ada garis support yang sudah ditembus ya. Ini udah ditembus. Kalau garis support ditembus, maka penurunan ini mungkin dengan adanya hijau di sini, mungkin besok dia akan begini. Mungkin. Tapi karena di sini ada garis support yang pernah ditembus, maka selanjutnya bukan ke sini. Besar peluangnya akan ke sini. Gitu. Nah, di titik ini, teman-teman, ada garis support yang di bawahnya. Sini garis support. Nah, mungkin ini garis support, garis support yang lebih lebih bawah atau lebih kuat ya, sehingga kalau udah mencapai ke bawah ini, ada, jika misalnya tidak tertembus, maka ada peluang untuk berbalik arah lagi. Tapi jika ternyata masih juga ketembus juga, nah ini situasi yang tentunya cukup mengerikan ya. Jadi kita belum sampai ke level ini dulu. Kita baru di level ini dulu nih, bahwa ada support yang ditembus. Besok mungkin dia akan rebound, tapi rebound ini hanya menjadi rebound sesaat, yang selanjutnya dia akan ke bawah lagi. So jadi cerita downtrendnya ini masih sangat kuat gitu teman-teman. Ya, cerita downtrendnya ini masih sangat kuat gitu. Nggak terlalu pede untuk mengatakan bahwa akhir tahun ini akan berbuah manis. Rasanya sih belum pede. Nah, ini overview secara overall terhadap market di Indonesia. Sekarang kita lihat BCA. BCA ini terlihat teman-teman, kita gedein dulu dikit. Kita gedein dulu dikit. Oke. Coba lihat teman-teman. Mulai dari sini dia menciptakan new high, kemudian turun ya, menciptakan high low, kemudian naik, dan kenaikan ini sempat dicoba ditembus melebihi titik tertinggi ini kan, tembus di sini, kemudian turun lagi, dan akhirnya beneran ketembus ya, di sini, kemudian turun lagi, tapi titik ini masih di atas dari titik yang sebelumnya, sehingga karena tidak tertembus ke bawah ini ya, tidak tertembus lebih bawah lagi, tapi hanya di sini aja, maka ternyata ini adalah titik bouncing, naik dia ke atas. Celakanya teman-teman,
beberapa hari terakhir kemarin di sini, ini tembus. Titik terendah di sini tuh tembus. Ini tanda-tanda kita harus berhati-hati. Meskipun 3 hari ini naik ya, hijau pertama, hijau kedua, hijau ketiga. Ini kondisinya sama dengan IHSG tadi. Karena support ini tertembus ya, support ini tertembus, maka jika naik ada peluang menjadi seperti ini. Saya gambar dulu supportnya. Ini teman-teman, ini supportnya. Kemudian ini ada satu lagi resistance yang harus saya gambar. Nah, jika terjadi seperti ini, ya, maka ini kita harus berhati-hati. Kita ke depan itu ada 2 garis ini ya, support dan resistance yang harus diperhatikan. Ada peluang dia naik, tapi kenaikan ini bisa jadi hanya PHP aja teman-teman. Bisa jadi dia akan turun, buru-buru turun nih. Saya gambar dulu ya sebentar. Bisa jadi dari sini dia akan buru-buru turun. Gitu. Jikapun dia naik ke atas, besar peluang dia belum tentu bisa break resistance ini ya. Nah, jika ini yang terjadi, ini menjadi pola, istilahnya itu pola head and shoulders. Ini headnya, kepala, ini shoulders, pundak. Jika terjadi seperti ini, ada 2 pundak ya, dan 1 kepala, maka besar peluang dia akan turun. Gitu ya. Terus jadi ke depan teman-teman, siapa yang mau trading, mungkin ada potensi dia naik ke sini sedikit, silahkan berspekulasi ya. Ada potensi cuan dari sini ke sini berapa persen tuh? 3,4% ya. Silahkan. Ini potensi yang teman-teman bisa dapatkan, tapi ada risiko sebesar 4 juga kurang lebih ya. Ada risiko, potensi cuannya 3,6, potensi risikonya hampir 4. Jadi ini nggak cengli sih ya. Nggak cengli. Saya nggak berani pasang targetnya di sini misalnya. Mentang-mentang ini titik tertinggi ya di sini ya. Ini titik tertinggi. Saya nggak berani karena belum tentu dia bisa tembus shoulder ini ya. Kalau bisa tembus shoulder sih ya target berikutnya adalah di sini. Tapi selama per sekarang ini kita belum berani untuk berspekulasi dia akan tembus shoulder atau pundak, ini belum berani saya. Maka jikapun kita masuk besok di sini angka ini, hanya kita berani menargetkan profit 3,6. Cuman potensi lossnya 3,99. So jadi at the end nggak recommend untuk kita ambil posisi besok. Begitu, semoga bermanfaat, tapi jangan lupa ya, ini bukan saran untuk membeli dan menjual. Lakukan do your own research. Disclaimer berlaku.